Bapa, sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu segala situasi, kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kadangkala kami mengalami sebuah tekanan yang hebat sehingga kami merasa kami gak bisa berbuat apa-apa. Kadangkala kami mengalami pergumulan yang berat sehingga rasa-rasanya semua pintu tertutup. Tapi kami percaya saat kami datang dan berserah kepada Tuhan, kami yakin sungguh-sungguh ada pertolongan di dalam Tuhan. Maka segala sesuatunya tidak ada yang mustahil Tuhan. Olehnya sore hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi di dalam Engkau. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami mengalami kelepasan. Karena hanya di dalam Engkau kami mengalami pertolongan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Kami mau mengalami Tuhan sore hari ini. Kami mau mengalami kelepasan bersama-sama dengan Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat kekuatan yang baru. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Yesus. Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Nyatakan hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Yesus. Haleluya. Mengalir Roh Kudus di tempat ini. Mengalir jamaah kami Tuhan. Jamaah-jamaah setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Selamanya hanya Engkau Yesus. Haleluya. Yesus, 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 ku sembah Kau Tuhan, ku agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kulihat langit terbuka
kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya Yesus Tuhan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kudus
Kau berarti, sangat berarti bagi kami ya Tuhan. Engkau Yesus yang sangat berarti buat kami Tuhan. Mengalahkan apapun, siapapun di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat berarti. Engkau sangat berarti buat kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih buat hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Nyatakan ungkapanmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus, Engkau sangat berarti buat kami Tuhan. Melebihi apapun yang ada dalam hidup kami. Amin. Amin Tuhan. Penghiburan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau agungkan, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. 1 minggu ini saya mengalami banyak hal luar biasa buat saya karena saya harus menghadapi banyak orang dan saya itu sampai ya Pak Erik sendiri sibuk dengan tugas-tugas tesisnya, sementara saya sendiri juga sibuk. Beberapa hari ini saya diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi ada beberapa orang konseling dengan saya, dan salah satunya Bapak Ibu Saudara, ini teman saya. Jadi dia itu menghadapi sebuah masalah, anaknya kena kasus, sampai akhirnya dia sebagai orang tua, dia jual semua apa yang dia miliki sampai dia bilang aku itu sekarang benar-benar nol. Yang sebelumnya dia kaya raya, akhirnya dia benar-benar nol. Dia bilang aku nggak punya apa-apa. Aku rasa anakku saja sudah mau bunuh diri berulang kali. Tujune konangan katanya gitu. Dia di Jawa Timur sana. Kemudian saya bilang gini, masih ada harapan. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu percaya sungguh-sungguh ada pertolongan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Dia bilang gini, saya pernah baca status
Kalau orang Jawa Timur kan sampean ya manggil. Saya pernah baca status sampean di WA. Sampean bilang masalah itu ada expirednya, ada kadaluarsanya. Aku percaya. Terus saya bilang percaya dan benar-benar harus percaya. Ayo berharap sama Tuhan. Saya bilang gitu. Kalau aku, saya ceritakan, saya punya pengharapan satu. Aku selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Saya enggak malu-malu, saya katakan, puji Tuhan sampai hari ini Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus. Dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Ya wis, aku bimbingan. Aku wis manut wis karo sampean. Satu sisi saya menghadapi ada orang yang memang konseling itu dan buat saya sangat melelahkan buat saya. Saya harus menghadapi mendampingi sepasang suami istri. Tetapi ada sebuah penghiburan yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Dan saya percaya itu semua karena kasih Tuhan yang besar atas hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan untuk aku masuk dan memperkenalkan Engkau dalam keluarga ini, sekalipun identitas dia seperti itu, tetapi aku percaya kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang mustahil. Sekalipun seolah-olah sulit, tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Amin. Olehnya bantu doa saya, karena memang saya akan terus dampingi. Yang satu keluarga ini sedang bergejolak, yang satu ini sedang mengalami sesuatu, tetapi dia ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Saya hanya ajari dia, ayo berdoa, ayo berdoa. Berdoa gini, ya saya bilangnya, ini Tuhan baik. Saya enggak langsung ngomong Tuhan Yesus. Tapi saya percaya satu kali saat, kalau sudah waktunya Tuhan, itu pasti yang terbaik. Dan keluarga ini bisa dimenangkan. Itu kerinduan saya. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi bukan hanya kita-kita saja. Bahkan mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Bukan hanya bagi, tapi juga bagi mereka. Buat setiap orang-orang yang beriman ini. Haleluya.
hari semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ini lagu sangat lama sekali, saya suka lagu ini karena kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita berbahagia bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Haleluya. Yesus cinta saya, nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari Tuhan, pasti kita rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, hanya rindu melayani Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan, melalui pujian kita, melalui apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Hatiku rindu, rindu melayani Engkau Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani.
Kebaikan ini membuat kita bersuka cita, membuat kita bersemangat lebih lagi melayani Tuhan. Tadi sebelum ibadah Pak Kris voice chat sama saya. Dikiranya nomornya Pak Erik, tapi nomor saya itu. Dia menyampaikan bahwa mobilnya mogok. Saya nggak bisa jawab apa-apa, saya cuma bilang, pokoknya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, mobil bisa jalan. Pak Kris kasih videonya, kondisi mobil mogok dan montirnya ada di bawah mobil. Sedang dandani. Saya hanya bilang, Tuhan tolong. Dalam hati saya katakan, Tuhan, aku patahkan setiap kekuatan iblis yang hendak mengganggu anak-anakmu melayani Tuhan. Karena anak saya Efra sakit, Pak Yuda juga sakit. Saya bilang, engkau iblis, engkau gak bisa ganggu kami. Kami mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, Pak Kris bisa hadir. Dan kita bisa bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Asal kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Dia selalu ada buat kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari berikan hatimu buat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Bukan pada saat aku berbahagia, aku bersuka cita, aku berkelimpahan, aku diberkati Tuhan. Namun aku mengasihi Tuhan di dalam setiap waktu, apapun yang terjadi. Bahkan di setiap musim hidup kami gak mau tinggalkan Tuhan. Sekalipun dalam tantangan yang berat kami gak mau tinggalkan Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan ada di dalam kami, Tuhan juga mau menyertai kami. Tuhan, kami bersyukur punya Engkau. Olehnya kami mau katakan Tuhan, kami mengasihi Engkau. Dan biar firman-Mu yang malam hari ini kami mau dengar, itu yang menuntun langkah kami. Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Mari setiap kita nyatakan janji kita kepada Tuhan. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Bersama-sama sekali lagi berikan penghormatan kepada Tuhan. Tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan Engkau tahu ya Tuhan,
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang telah membuktikan bahwa Engkau tidak mati. Engkau Tuhan yang telah membuktikan bahwa Engkau hidup. Engkau Tuhan yang telah membuktikan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Amin. Engkau Tuhan yang telah membuktikan bahwa Engkau selalu mengerti setiap situasi, kondisi dan keadaan kami. Engkau Tuhan yang sudah membuktikan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan hidup kami. Bahkan tangan kananmu yang perkasa selalu memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Maka kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa. Olehnya hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa akan menyatakan isi hatinya kepada setiap kami. Kami siap mendengar dan melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Setiap kita pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak ada setiap kita yang tidak diberkati Tuhan, saya percaya itu. Dan semua kita hari ini, sore hari ini merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saatnya mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 dan 11. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Ya. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara bisa simak baik-baik. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saya akan memulai dari kalimat paling akhir dari ayat 11. Selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus memberikan sebuah gambaran sebagai bangunan yang memiliki fondasi. Paulus menyamakan dirinya sebagai ahli bangunan yang sudah menanamkan fondasi itu. Dan fondasi yang Paulus sudah sebutkan di sini adalah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus menjadi dasar bagi menjadi dasar bagi pembangunan sebuah kehidupan rohani. Yesus Kristus harus menjadi fondasi dari segala bangunan apapun secara rohani yang sedang dibangun oleh siapapun di dalam Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang percaya pada Yesus, setiap orang yang disebut Kristen, setiap orang yang disebut atau menamakan dirinya pengikut Tuhan harus mengerti ini bahwa dasar itu sudah diletakkan. Siapa dasar itu atau siapa fondasi yang sudah diletakkan itu? Ialah Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang membangun bangunan rohaninya, bangunan hidupnya, bangunan pelayanannya, bangunan keluarganya, bangunan rumah tangganya, bangunan pendidikannya, bangunan pekerjaannya, bangunan apa saja yang ia bangun itu harus di atas dasar Yesus Kristus. Katakan sama-sama Yesus Kristus. Artinya apa? Bahwa Yesus itu harus menjadi yang terutama karena fondasi adalah hal utama di dalam orang yang membangun, Bapak Ibu Saudara. Jika dikatakan oleh firman Tuhan juga, jika orang membangun dengan fondasi yang kuat, maka kokohlah rumah itu. Tetapi jika orang itu membangun dengan fondasi yang rapuh, maka runtuhlah rumah
itu. Jadi setiap apapun yang sedang kita bangun, kalau itu tidak Yesus Kristus, dipastikan suatu saat pasti mengalami kehancuran. Rumah tangga yang tidak dibangun di atas dasar Yesus pasti akan hancur di kemudian hari. Hancur tidak dalam pengertian hanya perceraian, tetapi hancur adalah ketika rumah tangga itu sudah tidak bisa saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lainnya. Perjalanannya hanya akan menjadi perjalanan yang biasa, tanpa Yesus, tanpa berkat. Makan mungkin tetap masih jalan, omset yang tinggi mungkin masih didapat, tapi dia sudah tidak lagi berjalan dalam sebuah keharmonisan. Kenapa? Karena Yesus Kristus tidak menjadi dasarnya. Kenapa demikian? Ya, mungkin suami membangun dasar dari keluarganya karena ada bisnis yang dia bangun. Mungkin si istri membangun keluarga rumah tangganya karena dasar perkenalan atau relasi yang ia miliki. Anak-anak membangun pendidikannya oleh karena dasar kepandaiannya atau kenalan-kenalan yang ia miliki di sekolah-sekolah tertentu, sehingga sekalipun nilainya buruk atau sekalipun sonasinya tidak masuk, tetap bisa masuk sekolah yang diinginkan. Kenapa? Karena ada relasi di dalamnya. Kalau tidak dengan dasar Yesus Kristus, dipastikan perjalanannya pasti akan roboh di kemudian hari. Entah kapan tidak tahu, tapi pasti akan roboh. Bapak Ibu Saudara bisa cek kehidupan kita masing-masing. Apakah aku telah membangun dasar kehidupan rohaniku itu di atas dasar Yesus Kristus atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki? Orang bisa hebat di dalam berbagai macam hal yang dia bisa lakukan, dan terkadang orang itu mengandalkan itu sebagai fondasi untuk dia membangun bangunan hidupnya, bangunan rohaninya. Bahkan seorang pendeta, gembala sidang, nabi, rasul, penginjil sekalipun, kalau dia tidak membangun pelayanannya di atas dasar Yesus Kristus, tetapi mereka mungkin membangun pelayanannya karena urapan yang dia miliki, yang membangun pelayanannya karena teologi yang dia punya, yang membangun pelayanannya karena yang memiliki sebuah mungkin karunia-karunia yang berbeda dari yang lainnya, tidak di atas dasar Yesus Kristus, maka dipastikan pada titik tertentu di ujung sana dia pasti akan mengalami kehancuran dalam pelayanannya. Ada enggak yang begitu? Oh, banyak Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah gereja yang cukup besar dengan jumlah jemaat yang cukup banyak, karena yang saya tahu bisa mencapai puluhan ribu jemaatnya Bapak Ibu Saudara. Memang dia membangun pelayanan itu dia gembala sidang, maksud saya membangun pelayanannya itu dari perintisan dengan jumlah jemaat yang tidak banyak. Cucuran air mata telah ia alami gitu ya. Cucuran keringat dan dalam tanda kutip cucuran darah pun dia sudah alami demi membangun sebuah pelayanan itu. Kesetiaan, ketaatannya kepada Tuhan di kala itu, di titik itu sangat terbukti. Orang sangat memuji dia sebagai hamba Tuhan atau gembala sidang yang luar biasa ketaatannya kepada Tuhan. Di awal dia membangun dasar pelayanannya di atas Yesus Kristus, semuanya buat Tuhan. Seiring berjalannya waktu, karena ketaatannya, kesungguhannya, kasihnya kepada Tuhan, pengorbanannya yang luar biasa, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Maka pelayanannya menjadi pelayanan yang diberkati Tuhan, menghasilkan sebuah penggembalaan yang diberkati, jumlah jemaat yang ditambah-tambahkan, gedung gereja yang diperluas, fasilitas yang dibagusin sama Tuhan, dengan kemudian bukan dalam tanda kutip, kenyataan persembahan mingguan yang bisa karungan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita kantong kolektornya segitu ya Bapak Ibu Saudara, itu udah anda pakai kantong kolektor karena jumlah jemaatnya yang cukup banyak. Dan dalam tanda kutip, saya pakai bahasa bisnis, omsetnya luar biasa. Ketika itu sudah mulai terjadi perubahan terjadi dalam hati si gembala sidang, dia tidak lagi membangun dasar pelayanannya di atas Yesus Kristus, melainkan dari persembahan dan persepuluhan yang dia miliki, sehingga kemudian orientasinya itu menjadi ke uang Bapak Ibu Saudara. Tidak salah kalau kaya,
Tidak salah kalau beli barang mewah. Ada tadi saya ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya, seorang gembala juga, dia tahu persis informasinya. Ada seorang hamba Tuhan, jam tangannya saja harganya 300 juta Bapak Ibu Saudara. Salah enggak salah, wong duit-duitnya sendiri, siapa yang mau nyalahin gitu ya. Cuman kita harus banyak berdoa supaya para pemimpin-pemimpin itu tidak berubah arah. Yang sepakat katakan amin. Tidak berubah arah. Orang di masa-masa masih merintis, orang di masa-masa masih berjuang dalam hal apapun lah, mungkin dalam hal bisnis juga, dalam hal sekolah juga, wah ketaatannya, kesetiaannya masih luar biasa Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin orang yang membangun keluarga rumah tangga pada awal-awalnya masih sangat setia kepada Tuhan, dasarnya masih Yesus Kristus, tapi begitu mulai prestasinya diangkat Tuhan, omset bisnisnya diangkat Tuhan, keluarga rumah tangganya mulai diangkat Tuhan, pelayanannya mulai diangkat Tuhan, kok terus kemudian berubah arah sikap hatinya. Dulu dasarnya Yesus Kristus, tetapi kemudian di saat sudah mulai dalam tanda kutip sukses bahasa dunianya, mereka kok mulai berubah arah. Yesus tidak lagi menjadi dasar karena semuanya sudah mudah dia lakukan, dia kerjakan. Prestasi dia sudah capai, gitu kan saudara. Omset atau keuangan yang cukup banyak dia sudah pegang. Apalagi yang dia bisa, apalagi yang menyusahkan kehidupannya. Bagi dia sudah tidak ada lagi, sehingga kemudian semuanya dapat diukur dengan apa yang dia bisa lakukan dan tidak lagi diukur dengan dasar Yesus Kristus. Nah, Paulus mengingatkan supaya segala bangunan apapun itu harus diletakkan di atas dasar Yesus Kristus. Yang sepakat bisa katakan begini, aku membangun dasar hidupku di atas Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Yesus yang menjadi andalan utama. Kasih tahu kanan kiri, Yesus jadi andalan utama. Tidak apa-apa saudara diberkati dengan kepandaian, tidak apa-apa saudara diberkati dengan kekayaan, tidak apa-apa saudara diberkati dengan keluarga yang harmonis dan seterusnya. Tidak apa-apa saudara diberkati Tuhan dengan berbagai-bagai macam karunia, talenta dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah lupakan, semua itu hanya pernah kita capai karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Yang sepakat katakan haleluya. Jadi tidak akan pernah bergeser. Maka orang sekaya apapun, sehebat apapun, sepandai apapun, diberkati apapun saudara, dia akan tetap ini dari Tuhan. Dan kalau dia ingat itu dari Tuhan, dia pasti akan persembahkan semuanya buat Tuhan. Dia akan persembahkan semuanya buat Tuhan. Enggak eman Bapak Ibu Saudara, enggak sayang kalau harus berkorban. Nah kalau orang, maaf bicara ya Bapak Ibu Saudara, kalau orang masih gampang hitung-hitungan, bukan berarti tidak boleh diatur atau di manajemen, tapi berani enggak berkorban buat Tuhan. Gajiku itu kalau dipakai untuk bayar listrik, air, pulsa, internet, makan, sekolah, apalagi arisan RT, iuran kampung, nabung di gereja, janji iman, habis. Terus piye caranya berkorban kalau udah habis? Dari mana? Ya korban, mana yang bisa dikorbankan untuk kemudian itu bisa kita gunakan menabur atau memberi ruang kemurahan hati untuk bekerja dalam hidup kita. Mungkin uang makannya yang dikurangi, mungkin sebulan ini AC mati dulu supaya listriknya lebih ngirit. Bisa apa saja Bapak Ibu Saudara, tergantung kemauan. Katakan sama-sama, kemauan. Bukan soal bisa, enggak bisa. Mau. Kalau mau itu selalu ada jalan. Itu kan pepatah atau peribahasa namanya. Dunia ini di mana ada kemauan pasti
Ada zaman. Dan itu hukum Alkitab. Maka letakkan dasar apapun yang kita bangun itu di atas dasar Yesus Kristus. Nah, kita naik ke ayat yang di atasnya, Bapak Ibu Saudara. Paulus tadi mengidentifikasikan dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap. Paulus menyamakan dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar itu. Dalam konteks kala itu, dalam konteks di mana Paulus cerita kepada jemaat di Korintus, aku sudah meletakkan dasar Yesus Kristus di atas dirimu, kira-kira begitu. Lalu ada orang lain membangun terus di atasnya. Bangunan itu tidak akan pernah disebut bangunan kalau berhenti pada fondasi saja. Betul Bapak Ibu Saudara? Bangunan tidak akan pernah bisa disebut sebagai bangunan kalau dia berhenti hanya pada fondasi saja. Bahkan ketika bangunan itu sudah berdiri 4 tembok kelilingnya sampai ke atas, kalau pakai model sekarang itu katanya di slup atau di ring atas, bahkan sampai selesai pada tingkat itu saja tapi tanpa atap, itu belum bisa disebut sebagai bangunan yang lengkap. Sekalipun mungkin kadang-kadang orang juga menyebut bangunan yang penting sudah ada atap tanpa plafon, nggak masalah. Tapi bangunan tidak akan pernah disebut bangunan kalau hanya berhenti pada fondasi saja. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristusnya ada, dia hidup, dia berkuasa, dia sanggup menolong dan menyertai dalam segala kondisi dan keadaan, katakan amin. Tetapi orang Kristen yang tidak terus-menerus membangun dirinya di atas Yesus Kristus tidak akan pernah menjadi sebuah bangunan. Apa maknanya? Bahwa orang Kristen itu hanya akan tetap menjadi puing yang tidak berguna. Rumah tanpa atap bisa dipakai? Belum. Kalau sudah ada atap baru bisa digunakan. Untuk berteduh mungkin, untuk tidur di dalamnya mungkin, terserah. Untuk jualan kalau memang itu konteksnya bikin gedung untuk toko gitu kan saudara. Tapi tidak akan pernah bisa digunakan sebelum bangunan itu disebut bangunan yang artinya selesai dengan atapnya. Maka kekristenan yang tidak pernah terus-menerus dibangun di atasnya itu hanya akan menjadi puing-puing yang tidak berguna. Kasih tahu kanan kiri, katakan begini, engkau di dalam Yesus Kristus berguna. Amin. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, coba renungkan baik-baik. Kita semua, saudara dan saya, itu bukan orang Kristen yang sembarangan. Saudara dan saya bukan orang Kristen yang sembarangan. Saya ulang sekali lagi, saya berharap ada amin yang lebih keras. Saya dan saudara bukan orang Kristen yang sembarangan. Anda tahu di mana emas itu ditaruh? Pasti tahu semuanya. Emas, logam mulia, emas. Bukan emas arif ya, beda. Atau emas Erik. Emas, logam mulia. Anda tahu itu ditaruh di mana? Kolong jembatan, tempat sampah, ganjel pintu, ganjel mobil. Tidak pernah orang menaruh emas di situ. Kenapa? Dia ngerti itu berharga. Bangun terus diri kita di atas dasar Yesus Kristus. Terus bergaul karib dengan Tuhan, terus akrab dengan Tuhan, terus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, terus baca firman Tuhan, terus bangun hidup kita dalam berbagai macam hal yang kita lakukan. Baik sekolahmu, bangun terus dalam doa dan firman. Pekerjaanmu, bangun terus dalam doa dan firman. Keluarga rumah tanggamu, bangun terus dalam doa dan firman. Terus menerus bangun.
Terus menerus bangun. Dan ingat baik-baik, Anda berharga di mata Tuhan. Jadi jangan taruh hidupmu di tempat sembarangan. Jangan letakkan hidupmu di tempat sembarangan. Kasih tahu teman-temannya, jangan taruh hidupmu di tempat yang sembarangan. Waktumu sangat berharga dan bernilai. Hidupmu sangat berharga dan bernilai. Maka jangan sia-siakan waktu hanya untuk sekedar sesuatu yang sia-sia. Kalau engkau anak sekolah, belajar sungguh-sungguh. Halo anak sekolah. Kalau engkau anak sekolah, belajar sungguh-sungguh. Kalau engkau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Kalau engkau suami, jadi suami yang sungguh-sungguh. Kalau engkau istri, jadi istri yang sungguh-sungguh. Kalau engkau orang tua, kalau engkau anak, engkau mertua, engkau menantu, engkau pebisnis, siapapun dirimu, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Itu ayatnya berkata begitu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun ada kata seperti, berarti itu dianggap bukan mentuhankan sesuatu, tidak, tetapi mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan jelas gak mungkin main-main Bapak Ibu Saudara, gak mungkin biasa-biasa, gak mungkin yang seadanya. Untuk Tuhan pasti yang terbaik, katakan amin. Untuk Tuhan pasti yang terbaik. Kalau engkau pelayan Tuhan, melayani Tuhan yang terbaik. Kalau engkau di keluarga, layani keluarga dengan yang terbaik. Kalau engkau sekolah, sekolah yang terbaik. Kalau engkau pekerja ikut orang, jadilah pekerja yang terbaik. Kalau engkau pengusaha, yang punya usaha, jadilah pengusaha yang terbaik. Kenapa? Bangun terus, bangun terus, bangun terus di atas dasar Yesus Kristus. Jadilah berguna, jadilah bermanfaat. Karena bangunan yang tidak bisa digunakan hanya akan jadi puing-puing yang tidak berguna. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong, kalau sudah kering dicampakkan. Jadi kalau itu disebut puing, tidak berguna, nasibnya saudara tahu kemana. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa masuk surga kalau kita cuma jadi puing atau ranting yang tidak berbuah. Tidak akan pernah masuk ke surga Bapak Ibu Saudara. Itu kebenaran, saya pastikan. Kalau ada yang mau membantah silahkan, tapi tunjukkan kebenaran mana yang bisa menunjukkan bahwa tidak apa-apa Pak, ranting yang tidak berbuah itu ternyata bisa masuk ke surga. Tolong mari kita diskusi bersama, tapi dengan fair. Jadi kalau hidup kita, maaf ya, maaf, mungkin agak keras, tapi begini saja, sederhana begini saja, sederhana begini. Dalam sebuah keluarga bisa siapa saja yang terjadi, orang tua atau anak. Orang tua itu bisa suami atau istri juga gitu ya, bapak atau ibu. Tapi ketika dalam sebuah keluarga ada yang tidak berguna dalam tanda kutip, males ngapa-ngapain, bisanya cuma makan, tidur, ke kamar mandi. Saudara ngerti tahu artinya ya? Tidak saya vulgarkan di sini. Bisanya cuma makan, tidur, ke kamar mandi. Tidak ada sesuatu yang bisa dia kerjakan di rumah itu. Tidak ada sesuatu yang dia bisa hasilkan di rumah itu, di keluarganya. Jujur yuk, jawab dalam hati, tapi nggak usah disuarakan. Nanti ada yang kesinggung soalnya. Jujur dalam hati, menurut saudara orang kayak begini berguna nggak dalam keluarganya? Nggak pernah ngapa-ngapain, bangun, makan, kamar mandi, tidur lagi. Kalau sudah habis tidur, bangun, makan, kamar mandi, tidur lagi. Jawab jujur tapi ya Bapak Ibu Saudara, jujur ya, dalam hati aja enggak apa-apa. Berguna enggak orang kayak gini?
Rata-rata orang yang kalau ada anggota keluarga kayak begini bikin jengkel enggak? Gak usah jawab juga dengan mulut, jawab dalam hati. Tapi saya jawab saja. Kebanyakan yang saya tahu jengkelin, gemesin, gemes pengen mukul. Enggak ya? Selalu aduh. Nah, gitu kan. Kalau udah begitu nada suaranya udah pasti ketahuan. Ini orang enggak berguna nih dalam keluarganya. Halo para anggota keluarga, jadi bermanfaat ya. Jangan jadi puing yang tidak berguna. Kasih tahu kanan kiri, katakan ayo kita bermanfaat. Terus bangun sampai menjadi bangunan, bukan puing. Nanti jadi nggak berguna. Kalau udah nggak berguna, bahasa Alkitab yang lain, yaitu tadi kayak ranting yang tidak berbuah. Potong, kering, buang, campakkan. Bahasa campakkan itu udah nggak enak banget loh saudara. Bener nggak? Udah nggak enak banget itu. Bahasa campakkan. Tapi itulah fakta yang di Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau bangunan itu tidak terus dibangun, tidak selesai dibangun, maka ia akan tetap menjadi puing yang tidak berguna. Jadilah pribadi yang berguna di segala hal, dimanapun jadi berguna. Lalu Bapak Ibu Saudara, terus dibangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Kalau bahasa bangunan, mohon maaf yang tukang-tukang, saya kalau salah nanti tolong dibetulkan ya. Tetapi yang pernah saya tahu, bangunan itu dibangun, bahannya harus standar supaya bangunan itu jadi bangunan yang kuat. Misalnya di tempat kami kan perumahan Bapak Ibu Saudara, kebanyakan perumahan di tempat kami itu kayu atapnya itu dalam 5 tahun pasti harus ganti karena keropos, busuk, hancur, lapuk, apapun namanya, intinya sudah tidak lagi bisa bertahan menahan genting, atap genting. Dalam 5 tahun itu pasti harus ganti dalam 5 tahun. Yang artinya apa? Kualitasnya tidak standar. Memang kalau pakai kayu itu kata tukang bisa bertahan, tidak selamanya, tetapi ya tidak dalam waktu 5 tahun harus ganti gitu kan saudara, karena kualitas. Tembok rumah kami itu kalau sudah mulai tok 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 kosong gitu Bapak Saudara, dipegang pakai tangan ambrol saudara. Tidak perlu pakai pemukul yang besar dulu. Itu karena kualitas, cara bangunnya salah. Kalau di rumah yang dulu saudara di Jenglong itu yang lantai 2 itu dindingnya itu saudara, kalau dikasih benang ke bawah gitu, apa namanya itu, benang apa namanya, ya itulah kira-kira gitu ya. Di sana itu di ujung atasnya tuh bisa mepet tembok, tapi ketika dia jatuh ke bawah itu benangnya bisa 30 cm jaraknya dari dinding. Berarti dinding itu miring. Itu bukan seni. Nah kalau itu sengaja diseniin, monggo lah gitu ya. Oh saya memang suka yang begitu Pak Erik, yang miring-miring begitu. Oh boleh lah, nggak apa-apa. Yang penting orangnya nggak miring gitu kan saudara. Tapi itu cara bangun yang salah. Maka Bapak Ibu Saudara, waktu kita jadi orang Kristen, hiduplah sebagai orang Kristen yang benar. Katakan sama-sama, orang Kristen yang benar. Karena ada orang Kristen tapi nggak benar cara bangun hidupnya. Ada orang Kristen tidak benar cara nyusun batanya. Ada orang Kristen
tidak benar cara ngukurnya. Menghasilkan sebuah bangunan yang tidak berkualitas, berbuah kalau itu pohon, tapi buahnya asem. Kalau itu bangunan, tetap bisa dipakai untuk berteduh, tapi tidak bertahan lama. Ada ayat lain yang berkata pada masanya nanti semua pekerjaan akan diuji. Apakah orang itu membangun dari batu, kayu, jerami, atau emas? Akan diuji dengan api. Makanya ada ayat juga berkata bahwa orang masuk surga seperti terbakar, gosong. Kenapa? Bangunnya yang tidak benar. Bangunnya yang tidak benar. Tadi itu waktu Ibu Gembala nyinggung soal seminar, di seminar dikatakan ada orang yang melayani Tuhan, punya niat yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi bukan yang itu yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Diilustrasikan tuh begini Bapak Ibu Saudara, ada tuan rumah punya banyak pembantu di rumahnya. Tuan rumah ini mau pergi ke keluar kota lah, sebut saja begitu. Nah, rumah itu bocor di bagian tengah. Kalau bocor itu dibiarkan akan merusak banyak perabot di rumahnya. Dia berpesan kepada orang-orang yang di rumahnya yang membantu dia, aku mau pergi, tolong omahe sing bocor dibetulin. Oke Pak. Berangkatlah si tuan rumah, para pekerja rundingan, tuan kita baik kan ya sama kita. Gimana kalau kita bagusin rumah ini? Kamu mau ngapain, kamu mau ngapain, kamu mau ngapain? Nah, yang satu beli tanaman ditaruh pojok rumah, beli bunga, wah biar bagus. Yang satu betulin lantainya jadi lebih mengkilat. Yang satu ngecat tembok jadi lebih baru dan lebih indah, dan seterusnya. Selesai kan saudara, wah jadi lebih indah, lebih megah, lebih bagus. Tuannya pulang, laporan dengan bangganya, Tuan, rumah ini sudah jadi lebih bagus, tak taruh bunga di sana. Yang satu bilang lantainya sudah tak betulin, tak mengkilatin. Yang satunya bilang temboknya sudah saya cat dan sebagainya. Tuannya cuma ngomong, wah bagus sebenarnya, tapi yang bocor sudah dibetulin belum? Belum saudara, ternyata. Bukan itu yang aku kehendaki. Salah enggak ngasih bunga di situ? Enggak salah. Salah enggak betulin lantainya? Enggak salah. Salah enggak ngecat temboknya? Enggak salah. Enggak ada yang salah. Ada banyak orang Kristen pelayanan. Oke, jadi orang Kristen yang baik, bagus. Enggak salah. Enggak dosa istilahnya. Tapi apa itu yang dikehendaki? Apakah dia membangun dengan cara yang benar? Apakah dia membangun dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau dia yang penting pokoknya pelayanan lah, yang penting pokoknya jadi Kristen lah. Oke. Tapi kalau tidak sesuai, itu bagaikan nanti kalau diuji mungkin dari jerami, mungkin dari kayu yang terbakar. Masuk surga sih, ada ayatnya Pak Saudara. Masuk surga sih, tapi seperti habis terbakar. Kalimatnya kira-kira berbunyi begitu. Dia masuk ke surga, tapi seperti habis terbakar. Kenapa? Cara bangunnya salah. Ayo kekristenan kita bangun dengan cara yang benar, cara yang berkenan kepada Tuhan, cara yang menyukakan hati Tuhan. Yang mau menyukakan hati Tuhan katakan, aku mau menyukakan hati Tuhan. Caranya gimana? Lakukan saja apa yang menjadi bagiannya. Tidak salah mengerjakan yang itu. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah betulin atapnya yang bocor supaya nggak terjadi kebocoran lagi. Itu yang Tuhan mau. Cara bangunnya harus benar. Cara bangun hidup kita harus tepat sesuai dengan firman Tuhan. Maka ya sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Maaf bicara, singkirkan semua yang tidak berkenan. Cara pandang yang salah, cara berpikir yang salah, cara mengambil sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, cara mengambil keputusan yang cara menelaah sebuah persoalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara mulai betulin. Nah, bagi saya kita ini nggak bisa menilai apakah itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak.
Artinya kalau ternyata yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kok malah artinya bersalah di hadapan Tuhan, kita selesai. Tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Itu yang jadi persoalan. Kita nggak bisa, nggak apa-apa lah pakai jerami bangun dasar imannya, pakai jerami juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa bangun dasar imannya pakai kayu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu menurut ukuran siapa? Kalau menurut ukuran kita, ya kalau itu ternyata nggak apa-apa juga di hadapan Tuhan, walau seperti habis orang terbakar gitu kan, seperti baru terbakar. Tapi kalau ternyata itu justru malah salah, tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki dan kita dianggap berdosa, ya sudah selesai hidup kita. Ini yang jadi persoalan di sini, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah tahu apakah itu hanya sekedar membangun di atas jerami atau justru itu berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang kita tidak pernah tahu. Olehnya maksimalkan, cara bangunnya maksimalkan. Sederhananya juga adalah selain kita tadi bersihin segala sesuatu dalam hidup kita, ayo belajar lebih banyak supaya kita jadi tahu lebih banyak. Kasih tahu kanan kiri, bilang begini, ketahui firman Tuhan lebih banyak. Banyak belajar, banyak baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Supaya apa? Pengetahuannya bertambah. Kalau memang diizinkan sekolah teologi, kenapa tidak, Bapak Ibu Saudara? Silahkan. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan untuk ke sana, ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas rindulah belajar lebih banyak. Belajar lebih banyak. Supaya cara bangunnya benar. Ibarat kata sekarang ini saudara bukan tukang. Memang banyak yang bukan tukang. Tapi hari ini saudara harus, kata firman Tuhan, bahasa firman Tuhan hari ini, Anda harus jadi tukang yang cakap mengajar. Maka mulai belajar jenis cetok itu seperti apa. Cetok lincip kecil itu fungsinya apa? Cetok kotak tajam itu apa? Cetok oval itu fungsinya untuk apa? Pelajari jenis semen yang mudah kering, yang harganya murah atau mahal, itu merek apa? Pelajari harga batako itu ukuran 7 cm atau 10, maksudnya herbal itu ya, batako ringan gitu ya, bata ringan. Mulai kenali cara merekatkannya pakai semen atau pakai apa. Dibandingkan bangun dengan bata merah, ukurannya seperti apa. Kalau 1 meter butuh sekian herbal, kalau pakai bata berapa biji yang harus dibutuhkan. Mulai pelajari campuran semen dan pasirnya sebanyak apa, jenis pasir yang digunakan yang seperti apa. Mulai belajar. Kalau itu bahasa bangunan, Bapak Ibu Saudara, sampai di tingkat atapnya yang terbaik, terbagus, maksimal itu kayak apa nantinya. Mulai belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu dan usia, katakan amin. Artinya sampai maaf bicara kita mau mati sekalipun, belajar itu masih boleh dan bisa. Bahkan kalau menurut saya bahasanya tetap wajib belajar. Supaya ngerti, semakin ngerti firman Tuhan, sehingga cara membangunnya bisa benar. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, saya kembali ke bagian paling atas, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Memang konteksnya adalah Paulus menerima itu, tetapi sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan. Berarti ada anugerah-anugerah Tuhan yang lain yang dikaruniakan kepada orang lain lagi. Dalam konteks Paulus, karunia Allah padanya adalah sebagai tukang bangunan yang cakap. Tapi mungkin kepada yang lain mandor yang cakap, mungkin kepada yang lain kuli yang cakap, mungkin kepada yang lain dikaruniakan hal yang lain lagi. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa masing-masing kita ini memiliki karunia yang berbeda. Karunia yang saya maksudkan tidak bicara tentang karunia rohani dalam 1 Korintus pasal 9 ya kalau tidak salah.
Bukan itu. Tapi artinya apa sih yang hari ini dipercayakan Tuhan kepada kita itu berbeda. Masing-masing punya gayanya, masing-masing punya fungsinya, tapi semuanya harus berfungsi. Katakan sama-sama, berfungsi. Nah, ketika ayat ini saya baca, saya diingatkan tentang konsep tubuh Kristus. Bayangkan tubuh Kristus ini beda-beda Bapak Ibu Saudara, kan itu sudah enggak perlu saya jelaskan, kita pasti paham. Tubuh Kristus itu berbeda, tubuh ini berbeda, bentuk, jenis, dan fungsinya. Tempat juga beda. Tapi perhatikan, kalau telapak kaki manusia itu tidak berfungsi, dia tidak bisa dipakai untuk nginjek atau nelapak kakinya. Kira-kira manusia bisa jalan? Sesederhana lapisan kulit pada telapak kaki yang tidak bisa berfungsi untuk nahan beban tubuh, maka manusia tidak akan pernah bisa berjalan. Kalau sudah di situ tidak bisa berfungsi, semakin susah manusia itu meraih apa yang ada di depannya. Sekalipun ada banyak kesaksian memang orang-orang yang apa istilahnya difabel seperti itu masih tetap bisa berkarya, ya. Tetapi secara normali Tuhan menciptakan tubuh manusia harus berfungsi. Ingat catatan yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sel tubuh yang tidak berfungsi itu akan menyebabkan sistem tubuh kita bereaksi terhadap sel yang tidak berfungsi itu. Dia akan mencoba menutup sel tubuh yang tidak berfungsi itu dengan lapisan-lapisan. Entah itu bentuknya apa, misalnya mungkin semacam daging atau lapisan kulit atau lapisan apa. Tapi sel yang mati, sel yang tidak berfungsi itu akan ditutup oleh tubuh ini untuk supaya tidak merusak yang lain. Tapi ketahuilah saudara, itulah namanya kanker. Jadi kanker itu sebenarnya semacam sistem tubuh yang ingin menolak dan mengeluarkan sel tubuh yang rusak. Tapi tubuh kan tidak mampu secara otomatis keluar kau dari tubuh ini. Apalagi pakai nengking, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau keluar. Gak bisa, tubuh ini gak bisa punya kemampuan kayak begitu kan. Yang ia lakukan adalah membungkus sel yang mati itu agar sebenarnya tidak menular kepada yang lain. Tapi begitu sel yang mati itu dibungkus, dia masih bisa bereaksi kan? Maka kemudian reaksi demi reaksi terjadi. Tubuh melakukan sistem pembentengan lebih kuat lagi sehingga itu jadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Itulah kanker sebenarnya. Sistem tubuh yang menolak sesuatu yang mati. Tetapi karena tubuh tidak punya kemampuan untuk mengeluarkannya secara otomatis, itu jadi berubah jadi kanker bagi tubuh. Perhatikan, jika tidak berfungsi, masing-masing karunia diberikan, tapi ketika itu tidak berfungsi dalam pembangunan tubuh Kristus, selesai sudah. Selesai sudah. Saya akan ngomong secara makro ya. Tubuh Kristus. Ada enggak gereja yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa? Banyak. Tapi apakah konteksnya dan konsepnya tubuh itu, gereja itu bersatu dengan gereja yang lain secara fungsi dan secara keberadaan posisi? Ternyata tidak. Saya membahasakan dengan bahasa saya. Ketika gereja ini sudah tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya dalam kerangka tubuh Kristus yang lebih besar, bukan gereja lokal kayak begini gitu ya, tapi dia gereja yang secara lebih besar lagi bagian dari tubuh Kristus tidak bisa berfungsi, maka sesungguhnya gereja itu adalah benih kematian bagi tubuh Kristus. Makanya yang selalu saya tekankan kepada kita semua, jadilah gereja yang bisa disatukan dengan tubuh Kristus. Jadilah gereja yang berfungsi dimanapun, sebagai apapun, di posisi tubuh Kristus.
Karena ketika gereja tidak mau, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam gugusan tubuh Kristus, maka gereja itu benih kematian bagi tubuh Kristus. Kenapa Tuhan biarkan? Supaya gereja belajar. Kita yang lain belajar, dia yang diizinkan Tuhan juga tetap harus belajar. Kalau masalah berkat dan diberkati, Tuhan itu selalu akan memfasilitasi pekerjaannya. Serius saudara. Katakanlah, maaf bicara, hidup saya tidak benar, jumlah jemaat 1000 orang, Tuhan berkati tidak gereja ini, tetap akan diberkati. Tuhan nggak ngelihat saya, Tuhan ngelihat pekerjaannya di tempat ini. Jadi kadang-kadang ada orang merasa aku bangga dengan gerejaku, wah gerejaku mewah megah dipakai Tuhan. Ya, tetapi itu karena Tuhan menjaga pekerjaannya sendiri, bukan karena siapapun di gereja itu, tidak, bukan karena siapapun. Serius saudara, Tuhan bisa memfasilitasi. Maka saya itu kalau dengan teman-teman sejawat, saya selalu ngobrol, hey, kalau kamu hari ini diberkati Tuhan, kamu punya gereja yang bagus, puji Tuhan, saya ikut bangga dan bersyukur. Tapi jangan kemudian engkau merasa sombong sehingga engkau merasa nggak perlu dengan yang lain, nggak perlu merasa kumpul-kumpul dengan yang lain. Jemaatmu mbok kekep dewe, ini bahasa Jerman begitu ya. Jemaatmu mbok ajari untuk tetap membangun kerajaanmu sendiri. Salah itu, salah itu. Maafkan saya harus ngomong keras. Gereja Tuhan yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam gugusan tubuh Kristus, dia benih kematian bagi tubuh Kristus. Maka saya berharap bagi saudara yang hari ini ngerti kebenaran ini, mulai paham, aku harus berfungsi. Yang mau berfungsi, taruh tangan kanan di dada, tirukan saya ngomong. Aku mau berfungsi dalam tubuh Kristus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan iman saudara kepada Tuhan, aku mau berfungsi sebagai tubuh Kristus. Mari kita datang sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk memahami setiap kebenaran firman yang datang dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kalau hari ini Anda mungkin masih belum paham, tidak apa-apa, Tuhan sangat mengerti itu. Tetapi setidaknya saudara, mulailah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan aku pengertian yang lebih untuk aku bisa memahami setiap ajaran, didikan, kebenaran yang Tuhan sampaikan, agar pada akhirnya kita bisa mengalami sebuah pertumbuhan. Kalau bahasa hari ini adalah bangunan yang terus dibangun, bangunan yang terus dibangun, sampai kita bisa menjadi sebuah bangunan yang berguna, berfungsi secara maksimal. Kita berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, tapi kita bagian dari yang lain. Kita tidak bisa terpisah dari yang lain. Saya mengajak saudara untuk mengerti, memahami bahwa aku butuh dia dan dia memerlukan bantuanku. Itu bukan menjadi hal yang kita sombongkan, tetapi untuk menyadari bahwa kalau ada saudaraku yang menderita, dalam bahasa seperti itu, kalau ada temanku yang membutuhkan, sebagai anggota tubuh Kristus, aku harus membantu dia. Tidak menunggu untuk dimintai tolong. Tapi kalau engkau ngerti, engkau tahu, engkau harus berfungsi, engkau harus berguna, engkau harus maksimal di dalamnya, maka lakukan itu sesuai dengan panggilan, sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah percayakan. Dan ketika saya berbicara seperti ini, Bapak Ibu Saudara, iblis jelas akan mencoba untuk mencerai-beraikan, memecah-mecahkannya dengan berbagai macam cara dan banyak hal. Tapi satu hal yang saya ingin pesankan kepada Bapak Ibu Saudara, jika itu berhubungan dengan sebuah relasi
dalam tubuh Kristus. Jika mungkin Anda sedang diganggu relasinya dengan orang lain sebagai tubuh Kristus, itu artinya iblis sedang bermain di ranah hatimu atau di ranah hidupmu agar engkau tidak bisa menyatu dengan tubuh Kristus yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama sadari, artinya buat kita harus segera disingkirkan gangguan-gangguan itu, harus segera disingkirkan setiap penghalang-penghalang itu, harus segera disingkirkan yang membawa kita tidak bisa bersatu dengan tubuh Kristus yang lain. Bahkan jika mungkin itu kita lihat pada tubuh Kristus yang lain, itu harus menjadi doa kita bersama supaya setiap tubuh Kristus dapat bersatu. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Rendahkan hati dan diri kita, sadari bahwa aku perlu yang lain, aku butuh yang lain. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kita butuh tubuh Kristus. Maka kita harus bisa bersatu sebagai tubuh Kristus. Maka pandang yang lain sebagai pribadi yang harus kita layani. Masing-masing harus bisa memandang yang lain sebagai pribadi yang dilayani. Maka kita sebagai subjeknya harus memiliki sikap rela melayani. Mari datang kepada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari katakan bersama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Sekalipun mungkin akan ada banyak hal-hal yang mengganggu, menghalangi, merintangi kita untuk mewujudkan sebuah kesatuan, sebuah bangunan yang berdiri dengan kualitas yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya dorong untuk kita tetap yakin, percaya, dan jangan pantang menyerah sekalipun terlalu banyak hal yang akan merintangi kita. Hari ini ambil keputusan dan ketetapan dalam hati, apapun yang terjadi ya Tuhan, aku akan tetap mengerjakan bagianku di hadapan Tuhan. Aku akan terus membangun diriku di atas dasar Yesus Kristus yang kuat, hingga pada akhirnya aku akan menjadi bangunan yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mau dan sungguh-sungguh rindu untuk benar-benar menjalankan firman Tuhan malam hari, sekalipun mungkin nanti tetap akan ada hal-hal yang merintangi, tetapi tetaplah percaya dan tetaplah berpegang teguh pada kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang terus akan tetap menjaga dan menolong kita. Olehnya malam hari ini
Saya mengundang saudara yang sungguh-sungguh mau membangun dirinya di atas dasar Yesus Kristus yang kokoh itu, yang teguh itu, dasar yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Saudara yang mau membangun bangunan hidupnya di atas dasar Yesus Kristus yang luar biasa itu, saya undang untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Menyenangkan Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu, mari taruh tangan kanan di dada masing-masing. Dan sekarang Tuhan, dalam anugerah kemurahan-Mu yang besar, Engkau melihat setiap kerinduan dari umat-Mu yang sungguh-sungguh mau membangun kehidupannya
bangunan hidupnya di atas dasar Yesus Kristus yang teguh, dasar Yesus Kristus yang kokoh, dasar Yesus Kristus yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga, sehingga kami akan juga menjadi bangunan yang kokoh dan kuat hingga sampai seterusnya. Olehnya Tuhan, hari ini hamba berdoa kepadamu, kiranya anugerah-Mu Tuhan Kau limpahkan bagi setiap umat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hari ini dalam pengertian-pengertian yang bisa kami tangkap, sekalipun mungkin itu tidak sepenuhnya, dan sekalipun itu juga mungkin belum sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, hari ini sesuai dengan anugerah-Mu yang besar, Tuhan mampukan setiap umat-Mu. Tuhan, Engkau akan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Tuhan berbicara lebih dalam, lebih tajam kepada setiap kami, sehingga kami bisa semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan bagi kami semua. Roh Kudus, dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau hadir, Engkau selalu ada atas setiap umat-Mu. Engkau tinggal di setiap kehidupan umat-Mu. Engkau tinggal di setiap hati yang hari ini datang kepadamu. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri juga, ya Roh Kudus, yang akan menuntun, juga memberikan pencerahan dan pewahyuan kepada setiap kami, supaya kami semakin mendalam pengertian kami akan Yesus Kristus, sehingga semakin hari semakin bangunan kami kuat di dalam Tuhan, dan kami akan menjadi Kristen yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan terus memberkati, Tuhan yang akan terus menyertai, Tuhan yang akan terus membimbing, menopang kami, mengarahkan kami, hingga pada akhirnya kami menjadi bangunan yang utuh, sempurna, dan berguna bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dengan ini hamba berdoa juga, kiranya Tuhan Engkau menjagai, memelihara umat-Mu, tutup bungkus senantiasa dengan darah anak domba Allah, jagai dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan senantiasa, pagari dengan kasih setia dan tembok berapi-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jangan biarkan ada kawanan domba-Mu yang terlepas dari penggembalaan-Mu ya Tuhan, melainkan dalam kasih dan anugerah-Mu yang besar, biar setiap umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan, akan tetap melekat kepada Engkau Gembala Agung kami, sehingga kami semua akan tetap ada di dalam anugerah dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di kesempatan ini hamba berdoa kiranya impartasikan kasih karunia, anugerah yang terbaik terbesar dari surga turun atas setiap umat-Mu. Hari ini kasih karunia dan berkat itu akan memelihara hidup mereka dan menjadikan mereka semakin lebih luar biasa lagi. Siapapun dari kami semua umat-Mu, mereka yang pelajar, mereka yang ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan, atau siapapun Tuhan, mereka yang masing-masing dalam sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan, setiap kasih karunia dan berkat itu akan menjadikan mereka semakin lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa kiranya kemurahan Tuhan itu mengalir atas mereka, sehingga apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk setiap firman-Mu meteraikan di setiap hati kami, sehingga firman-Mu terus Tuhan akan berbicara kepada kami, menuntun dan mengarahkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan syukur kami ini. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.